Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lagi berusaha keras gitu ya, misalnya jaga makan atau fokus kerja, tiba-tiba muncul keinginan kuat yang susah banget dilawan. Sering banget itu kayaknya. Iya kan? Kayak cerita penulis buku yang kita bahas hari ini nih. Dia lagi nonton pertandingan basket Lakers, malah kepikiran terus sama apel karamel saudaranya. Padahal dia tahu banget kalau makan gula tuh bakal bikin dia ngantuk, susah mikir setelahnya. Tapi ya itu godaannya kuat ya. Banget, fokusnya udah bukan ke game lagi, tapi ke apel lengket manis itu. Kedengarannya familiar kan buat Anda? Sangat familiar. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam bab 2 dari buku Change Your Brain, Change Your Body, karya Dr. Daniel Amen. Judul babnya menarik banget, Solusi Mengidam atau The Craving Solution. Sumber kita ya bab spesifik ini. Betul. Dan misinya jelas, kita mau bongkar bareng-bareng gimana sih otak kita itu bisa memunculkan rasa ngidam atau craving yang kuat itu, dan yang lebih penting, gimana kita bisa pakai pemahaman ini buat ya memperkuat tekad kita. Oke. Bukan cuma nahan, tapi benar-benar menenangkan dorongan-dorongan yang sering banget menghalangi tujuan kita. Entah itu nurunin berat badan, makan lebih sehat, atau lepas dari kebiasaan lain yang ya kurang oke lah. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Yang menarik di sini adalah bagaimana apa yang terjadi di dalam kepala kita, di sirkuit otak kita, itu ternyata punya dampak langsung ke perjuangan kita sehari-hari melawan godaan. Ini bukan sekedar bilang, kurang niat aja. Ternyata ada mesin biologisnya. Ada sirkuit otak spesifik yang lagi bekerja di balik layar. Oh gitu. Kalau kita paham cara kerjanya, kita jadi punya semacam remote control kita untuk mengendalikannya, bukan sebaliknya. Oke, remote control ya. Suka analoginya. Jadi bagian otak mana saja nih yang jadi pemain kunci dalam drama keinginan dan tekad ini? Ada beberapa area utama yang perlu kita kenali. Pertama, korteks prefrontal atau sering disingkat PFC. PFC, oke? Anggap saja ini CEO atau rem di otak kita. Letaknya di bagian depan. Tugasnya penting banget. Bikin penilaian, merencanakan ke depan, dan yang krusial, mengendalikan impuls atau dorongan tiba-tiba. Si CEO otak, oke? Terus, selain CEO, siapa lagi? Ada ganglia basal. Nah, di dalamnya ada bagian penting namanya nucleus accumbens. Ini bisa dibilang pusat kesenangan dan motivasi. Pusat kesenangan. Iya, kalau Anda merasa senang atau termotivasi melakukan sesuatu, area ini lagi aktif. Terakhir ada sistem limbik dalam. Ini bagian otak yang lebih primitif gitu. Berhubungan erat sama emosi kita, memori emosional, dan sering jadi pemicu perilaku otomatis. Termasuk ngidam tadi. Jadi ada CO, CPFC, pusat kesenangan di ganglia basal atau nukleus accumbens, sama pusat emosi dan memori di sistem limbik dalam. Gimana mereka kerjanya barengan gitu? Nah, ini kuncinya. Di otak yang sehat dan seimbang, seperti yang digambarkan di buku sumber itu ya, CPFC ini kerjanya bagus. Dia bisa jadi rem yang efektif. Oke. Dia bisa nimbang baik buruk, terus mengendalikan dorongan emosional yang muncul dari sistem limbik. Jadi ada keseimbangan. Jadi harmonis gitu ya? Betul. Tapi, kalau terjadi ketidakseimbangan, misalnya PFC-nya lagi lemah karena kurang tidur, atau stres berat, atau mungkin pernah cedera kepala, Oh. atau sebaliknya sistem limbiknya terlalu berisik karena lagi banyak pikiran atau emosi negatif. Nah, sirkuit dorongan ini bisa membajak kendali. Si CEO jadi kewalahan. Membajak kendali. Wah, istilah yang pas banget. Ini menjelaskan nggak sih kenapa kadang kita kayak autopilot gitu, ngelakuin sesuatu yang kita tahu sebenarnya nggak bagus buat kita? Tepat sekali. Ini bisa menjelaskan kasus seperti Jack. Contoh dari bab sebelumnya di buku ini, yang beratnya sampai 260 pon dan susah banget diet. Iya, ingat. Kemungkinan besar aktivitas PFC-nya rendah, jadi dia kesulitan merencanakan makan sehat dan yaitu nahan godaan makanan tinggi kalori. Atau ini juga menjelaskan kenapa kalau lagi stres banyak orang pelariannya ke makanan, terutama yang manis atau berlemak. Oh, comfort food gitu ya? Nah, itu dia. Itu karena sistem limbik yang lagi panas mengambil alih kendali dari PFC yang mungkin lagi lelah atau kewalahan. Oke, jadi bukan cuma soal bagian otaknya, tapi juga keseimbangannya. Penting banget ya. Terus katanya ada zat kimia juga ya yang berperan, kayak bahan bakarnya gitu. Betul.
Ada neurotransmitter, zat kimia pembawa pesan di otak, yang perannya vital banget. Ada beberapa yang utama terkait keinginan ini. Apa aja tuh? Ada dopamin, ini yang sering disebut molekul motivasi. Dia yang mendorong kita mencari hadiah atau kesenangan. Dopamin, oke. Lalu ada serotonin. Ini penting untuk rasa tenang, puas, dan bisa ngerem kecemasan atau pikiran obsesif. Serotonin. Penting nih kayaknya. Ada juga GABA. Ini neurotransmitter penenang utama di otak, bikin rileks. Dan jangan lupa endorfin. Ini penghilang nyeri alami dan pemberi rasa euforia ringan. Sering keluar pas olahraga misalnya. Dopamin, serotonin, GABA, endorfin. Wah, banyak juga ya pemain kimianya. Gimana mereka mempengaruhi rasa ngidam kita? Contoh apel karamel tadi gimana tuh kaitannya? Nah, ini nyambung banget. Dopamin itu yang bikin apel karamel tadi kelihatan sangat-sangat menarik dan mendorong si penulis untuk mendapatkannya. Oh, jadi dopamin yang bikin pengennya itu ya? Iya, dia bekerja kuat di nukleus accumbens, pusat kesenangan tadi. Sementara itu, serotonin punya peran lain yang menarik. Riset dari MIT yang dikutip di buku ini menunjukkan kalau makan karbohidrat sederhana, Kayak gula di apel karamel itu? betul, atau roti putih, kue, permen, itu bisa meningkatkan kadar serotonin di otak untuk sementara waktu. Oh, jadi kayak obat penenang alami gitu? Atau semacam itu? Bisa dibilang begitu, semacam efek menenangkan sesaat. Secara nggak sadar, orang bisa belajar kalau makan makanan manis atau karbo sederhana itu bisa bikin perasaan negatif kayak cemas, sedih, stres itu agak reda sesaat. Masuk akal. Karena ada lonjakan serotonin itu. Masalahnya, efek ini nggak bertahan lama dan tubuh kita tuh cepat adaptasi. Oh gitu ya? Iya, lama-lama orang makan itu bukan lagi buat merasa senang, tapi lebih untuk menghindari rasa nggak enak pas kadar serotoninnya turun lagi. Wah, jadi kayak kecanduan dong. Mirip gejala withdrawal gitu. Mirip sekali. Di titik inilah keinginan atau craving bisa jadi sangat kuat dan rasanya sulit dikendalikan. Otak kita sudah terprogram untuk mencari jalan pintas itu. Gitu ya. Jadi kombinasi antara sirkuit otak yang bisa dibajak sama kimia otak yang bikin nagih. Pantesan rasanya susah banget kadang-kadang. Terus gimana dong caranya kita bisa ambil alih lagi kendalinya? Buku ini pasti ngasih solusi kan? Tentu saja. Dan kabar baiknya, solusinya itu berbasis cara kerja otak kita sendiri. Strategi pertama, dan ini paling fundamental menurut Dr. Amen adalah perkuat korteks prefrontal Anda. Perkuat si CO otak ya? Betul. Ingat, si CO otak tadi, kalau CO-nya kuat, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk mengerem impuls dan membuat keputusan jangka panjang yang lebih baik. Melatih COO otak kita. Gimana caranya? Apa harus ikut seminar kepemimpinan gitu? Haha. Haha, nggak perlu sejauh itu. Caranya lebih praktis dan bisa dilakukan sehari-hari. Pertama, tidur yang cukup. Minimal 7 jam lah. Tidur cukup. Kenapa itu penting banget buat PFC? Karena kurang tidur itu menurunkan aliran darah ke PFC secara signifikan. Kalau aliran darah kurang, ya kerjanya nggak optimal. Pernah kan merasa susah fokus atau gampang marah kalau kurang tidur? Wah, iya banget. Itu berarti PFC lagi bermasalah ya? Nah, itu PFC Anda lagi struggling. Makanya godaan jadi lebih berat dilawan. Oke, jadi tidur cukup. Itu yang pertama. Oke. Apa lagi? Kedua, jaga gula darah tetap stabil. Ini penting banget. Ada studi menarik dari Galliot dan Baumeister yang dikutip buku ini. Gimana tuh studinya? Mereka menemukan kalau kadar gula darah rendah itu secara langsung melemahkan kemampuan kontrol diri atau tekad. PFC butuh glukosa sebagai bahan bakar untuk bekerja keras nahan impuls. Jadi pas lagi hangry atau lapar berat itu, kita beneran lebih susah nahan diri ya, bukan cuma perasaan aja. Betul. Secara fisiologis, PFC Anda lagi kekurangan bensin. Makanya sarannya adalah makan porsi kecil tapi lebih sering. Oh, oke. Pilih karbohidrat kompleks, kayak nasi merah, gandum utuh, sayuran yang pelepasannya lambat. Cukup protein tanpa lemak dan lemak sehat. Hindari yang manis-manis bikin naik turun drastis gitu ya? Iya, hindari banget makanan atau minuman manis yang bikin gula darah naik turun drastis kayak roller coaster. Itu bikin PFC kerja nggak stabil. Oke, catat. Tidur cukup, gula darah stabil. Ada lagi buat nguatin si CEO? Ada. Ketiga, olahraga teratur. Ini nggak cuma bagus buat badan, tapi juga otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke seluruh bagian otak termasuk PFC. Oke. Ada studi dari Jepang yang keren banget.
Cuma main tenis meja 10 menit aja udah bisa meningkatkan aktivitas di PFC. Wah, cuma 10 menit? Tenis meja lagi? Menarik. Keempat, Keempat, meditasi atau latihan mindfulness. Banyak banget riset sekarang yang menunjukkan kalau meditasi secara konsisten itu bisa meningkatkan aktivitas dan aliran darah ke PFC. Efeknya, kita jadi lebih fokus, lebih tenang, dan lebih bisa mengamati pikiran dan dorongan tanpa langsung bereaksi gitu. Meditasi, ini yang kadang orang mikir susah mulainya ya. Tapi kalau efeknya sekuat itu, kayaknya patut dicoba ya. Memang butuh latihan, tapi nggak harus langsung duduk berjam-jam kok. Mulai dari beberapa menit sehari sudah bisa memberi manfaat. Intinya konsistensi. Oke, konsisten. Kelima, dan ini sangat praktis, buat tujuan yang jelas dan tertulis. PFC itu butuh arah, butuh pekerjaan yang jelas. Penulis menyarankan latihan namanya keajaiban satu halaman atau One Page Miracle, OPM. Keajaiban satu halaman, OPM. Gimana tuh caranya? Sederhana, tapi powerful. Anda tulis dalam satu halaman tujuan-tujuan spesifik Anda di berbagai area penting. Kesehatan, Misalnya? misalnya target berat badan ideal, tingkat kebugaran yang diinginkan, target nutrisi spesifik kayak sarapan sehat setiap hari, atau bawa bekal makan siang 3 kali seminggu, kurangi minuman manis jadi seminggu sekali, minum vitamin dan minyak ikan setiap hari. Oke, jelas banget ya. Lalu tujuan untuk hubungan, pekerjaan atau karir, dan keuangan. Tulis sejelas mungkin. Terus diapain halaman itu? Diliatin aja? Taruh di tempat yang bisa Anda lihat setiap hari. Mungkin di dompet, meja kerja, cermin kamar mandi. Lalu setiap pagi atau malam, baca lagi tujuan itu. Oke. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah perilaku saya hari ini membawa saya lebih dekat ke tujuan-tujuan ini atau malah menjauh? Wah, Pertanyaan ini secara otomatis mengaktifkan PFC Anda untuk mengevaluasi tindakan dan menyelaraskannya dengan keinginan jangka panjang Anda. wah ini kayak punya kompas pribadi ya. Sederhana tapi kayaknya ngena banget. Masih ada lagi cara melatih CEO otak kita ini. Ada satu lagi yang juga praktis. Buat aturan pribadi yang jelas. Contoh dari penulis sendiri, dia punya aturan nggak makan mayones. Kenapa tuh? Karena menurutnya kalorinya terlalu tinggi dan nggak sepadan aja sama kenikmatannya. Aturan simpel kayak gini membantu PFC membuat keputusan otomatis yang sejalan dengan tujuan. Jadi nggak perlu mikir ulang terus ya? Betul. Anda nggak perlu mikir ulang tiap kali ada tawaran mayones. Oh, itu nggak masuk aturanku. Selesai. Simple. Jadi intinya memperkuat PFC ini bukan sihir ya, tapi bener-bener latihan konkret. Tidur, makan bener, gerak badan, latihan fokus kayak meditasi, dan bikin tujuan tertulis plus bikin aturan main sendiri. Kayak melatih otak aja jadinya ya. Persis. Dan yang paling penting, setiap kali Anda berhasil menggunakan rem PFC Anda untuk menahan keinginan yang nggak sejalan sama tujuan, Anda itu sedang melatih dan memperkuat sirkuit PFC itu sendiri. Oh wow. Jadi tekad itu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa dilatih dan dikembangkan. Semakin sering dilatih, semakin kuat dia. Oke. PFC udah kuat nih ceritanya. Tapi gimana dengan mesin pendorong keinginannya tadi, si pusat kesenangan itu? Biar nggak terlalu liar gitu. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Pertanyaan bagus. Karena percuma juga remnya kuat kalau gasnya dipencet terus-terusan sampai blong kan. Haha, bener juga. Jadi, strategi kedua adalah seimbangkan pusat kesenangan, ganglia basal, dan tenangkan kecemasan. Ingat, area ini normalnya memberi kita motivasi dan rasa senang. Tapi kalau terlalu aktif atau nggak seimbang, bisa jadi sumber kecanduan atau kecemasan yang terus-menerus. Menyeimbangkan pusat kesenangan? Gimana caranya? Apa kita harus berhenti cari kesenangan gitu? Jadi datar aja hidupnya? Bukan berhenti, tapi menyeimbangkan dan memilih sumber kesenangan yang lebih sehat. Pertama, hati-hati dengan stimulasi berlebihan, terutama dari teknologi. Nah, ini dia nih. Buku Dr. Archibald Hart yang berjudul Thrill to Death, yang dikutip di sumber kita, bilang kalau teknologi modern, ya gadget, medsos, game, dan lain-lain, itu bisa melelahkan pusat kesenangan kita. Melelahkan, maksudnya? Kita dibombardir stimulus dopamin terus-menerus sampai akhirnya butuh stimulus yang lebih kuat lagi untuk merasa senang atau malah jadi gampang cemas dan bosan. Wah, soal teknologi ini kena banget nih. Kadang scrolling nggak jelas, tapi kok rasanya malah nggak puas ya. Malah capek gitu. Bener banget.
Itu dia efeknya. Bahkan ada studi dari Hewlett-Packard yang disebut di buku ini menunjukkan kalau kecanduan email atau ponsel itu bisa menurunkan IQ fungsional lebih dari sekedar efek ganja loh. Wah, masa sih? Serius ini? Ngeri juga ya? Iya, jadi saran pertama adalah batasi paparan yang nggak perlu. Sadari kapan Anda pakai teknologi untuk lari dari sesuatu, bukan untuk tujuan produktif atau relaksasi sehat. Oke, kurangi kebisingan digital. Terus, gimana cara menyenangkan pusat kesenangan ini dengan cara yang sehat dan seimbang? Caranya dengan mencari sumber kesenangan alami yang lebih menenangkan. Contohnya, ya menikmati keindahan alam, jalan-jalan di taman, ngobrol yang bermakna sama teman atau keluarga. Melakukan hobi yang kita nikmati, atau bahkan sekedar kontak mata yang penuh kasih sayang. Hal-hal ini memberi kepuasan tanpa membuat sistem dopamin kita kelelahan. Jadi lebih mindful gitu ya dalam mencari kesenangan. Betul. Selain itu, gunakan teknik relaksasi secara teratur, seperti pernapasan dalam atau yoga ringan. Ini membantu menenangkan sistem saraf. Dan terakhir, lakukan aktivitas yang bermakna bagi Anda. Tapi jangan sampai berlebihan juga. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi bukan cuma soal ngerem pakai PFC, tapi juga ngatur gas dari pusat kesenangan, biar nggak terlalu liar dan nggak gampang lelah ya. Kita butuh dorongan motivasi dari dopamin, tapi harus diimbangi sama penilaian dan kontrol dari PFC yang sehat. Oh ya, buku ini juga menyebutkan di lampirannya, di lampiran C, bahwa ada beberapa suplemen yang mungkin bisa membantu menenangkan kecemasan dan menyeimbangkan aktivitas di area ganglia basal ini. Oh ya? Apa aja tuh? Seperti vitamin B6, magnesium, dan N-asetilsistein atau NAC. Tapi tentu saja kalau soal suplemen, penting banget untuk konsultasi dulu dengan dokter atau ahli kesehatan ya, jangan asal coba-coba sendiri. Sip, dicatat. Wajib konsultasi dulu. Nah, tadi kan kita udah bahas bagian otaknya, PFC, ganglia basal, dan keseimbangannya. Terus gimana dengan bahan bakar kimianya tadi? Neurotransmitter kayak serotonin, dopamin, dan kawan-kawan. Apa ada cara buat mengoptimalkan mereka? Ada, dan ini strategi ketiga. Meningkatkan atau menyeimbangkan kadar zat kimia otak utama yang berperan dalam keinginan dan suasana hati. Tujuannya biar ramuan kimia di otak kita lebih mendukung tujuan kita, bukan malah menyabotase. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin serotonin dulu, si pembawa tenang itu? Kan penting banget kayaknya. Boleh. Untuk serotonin, olahraga teratur itu salah satu cara paling efektif. Kenapa? Olahraga membantu prekursor serotonin, yaitu asam amino L-tropinin, untuk bisa masuk ke otak dengan lebih mudah. Oh, jadi olahraga bantu bahan baku serotonin masuk ke otak ya? Betul. Menariknya lagi, seperti yang sudah kita singgung tadi, melatih tekad itu sendiri, tindakan menahan diri secara sadar, ternyata bisa mengubah jalur saraf yang berhubungan dengan serotonin. Mirip cara kerja beberapa obat antidepresan loh. Wow, jadi nahan godaan itu secara fisik bisa mengubah kimia otak kita juga ya? Keren banget ini. Selain olahraga dan latihan tekad, ada lagi? Buku ini juga menyebutkan beberapa suplemen yang mungkin bisa membantu, seperti 5-HTP, itu turunan langsung L-tryptophan. Beberapa studinya menunjukkan bisa bantu mengurangi nafsu makan dan berat badan. Ada juga L-tryptophan itu sendiri, inositol, dan St. John's wort. Tapi hati-hati kalau St. John's wort ada interaksi sama obat lain. Sekali lagi, ini perlu riset lebih lanjut dan konsultasi ahli ya. Jangan sembarangan. Oke, harus hati-hati sama suplemen. Terus gimana dengan GABA, si penenang alami tadi? Untuk GABA, ada suplemen GABA langsung, meskipun ada perdebatan soal seberapa efektif dia bisa menembus sawar darah otak kita. Oh gitu. Tapi ada juga prekursor atau zat yang bisa meningkatkan efek GABA seperti asam aminoglisin dan L-theanin yang banyak ditemukan di teh hijau. Ah, pantesan minum teh hijau rasanya adem ya. Itu L-theanin berarti ya? Kemungkinan besar begitu. Itu menjelaskan kenapa teh hijau sering diasosiasikan dengan efek relaksasi. Oke. Kalau endorfin, si pembawa rasa senang alami, biar happy gitu. Untuk endorfin, cara paling ampuh dan terbukti ya, olahraga. Sensasi runner's high itu salah satunya karena lonjakan endorfin. Selain itu, akupunktur dan hipnosis juga disebut bisa memicu pelepasan endorfin. Dan terakhir nih, dopamin, si motivator. Bukannya tadi kita mau ngerem dopamin yang berlebihan dari gadget dan lain-lain, kok sekarang mau ditingkatkan? Pertanyaan bagus. Ini soal keseimbangan lagi kan?
Kita butuh dopamin untuk motivasi, fokus, dan merasa hidup. Masalahnya, kalau terlalu rendah, jadi malas, nggak semangat. Ah, iya. Atau trautimi dan nggak terkontrol, jadi impulsif, adiktif. Jadi tujuannya bukan menghilangkan, tapi menyeimbangkan. Kalau dirasa kurang motivasi, ada suplemen yang bisa membantu produksi dopamin seperti L-tirosin, D-L-phenylalanine, dan SAMe. Oke. Tapi lagi-lagi, harus hati-hati dan idealnya di bawah pengawasan ahli ya, karena kelebihan dopamin juga nggak baik. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi, intinya kita bisa memengaruhi koktail kimia di otak kita ya, lewat gaya hidup sehat, kayak tidur, makan benar, olahraga, kelola stres, dan mungkin juga dengan bantuan nutrisi atau suplemen tertentu kalau memang diperlukan, dan ya itu tadi, harus tepat dan dengan panduan ahli. Betul sekali. Ini membawa kita pada pemahaman penting. Mengelola keinginan itu bukan cuma pertarungan abstrak antara niat baik dan godaan. Ini adalah proses biologis yang melibatkan struktur dan kimia otak kita. Jadi lebih nyata gitu ya masalahnya. Lebih jelas. Misalnya, kalau Anda sadar bahwa keinginan ngemil manis Anda sering muncul pas lagi stres atau kurang tidur, Anda jadi tahu bahwa solusinya mungkin bukan cuma jangan makan, tapi juga kelola stres dengan cara lain atau prioritaskan tidur. Anda jadi bisa mengatasi akar masalahnya, bukan cuma gejalanya aja. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Artinya, Anda nggak tak berdaya menghadapi keinginan kuat itu. Anda punya pilihan. Anda punya strategi konkret yang didukung sains otak untuk mulai mengambil alih kendali. Memperkuat CEO otak Anda, menenangkan pusat kesenangan yang gampang terstimulasi, dan menyeimbangkan bahan bakar kimia di dalamnya. Ini soal skill, bukan cuma will atau kemauan. Dan skill itu bisa dipelajari dan dilatih. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, kita tahu sekarang betapa mudahnya sirkuit hadiah di otak kita dibajak, entah oleh makanan ultraproses yang memang dirancang bikin nagih, oleh notifikasi gadget yang nggak ada habisnya, atau oleh stres sehari-hari. Nah, coba pikirkan, strategi spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai terapkan minggu ini untuk mulai merebut kembali kendali itu. Satu langkah kecil aja ya. Ya, fokus aja dulu pada satu jenis keinginan yang paling mengganggu Anda. Mungkin soal ngemil malam, atau kebiasaan scrolling sebelum tidur. Pilih satu langkah nyata berdasarkan pembahasan kita hari ini. Entah itu mencoba tidur 15 menit lebih awal, menyiapkan camilan sehat, atau sekedar menyadari kapan keinginan itu muncul, dan mencoba jeda sejenak sebelum bereaksi. Langkah kecil apa yang akan Anda ambil untuk mulai menyeimbangkan kembali otak Anda?